Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninggiang Abian Base pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023. Sebelum kita akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan, hari pemberian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kembali untuk kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih untuk peristirahatan kami pada malam hari. Engkau telah menjagai kami dengan cakapnya. Terima kasih atas semua segala kebaikan Tuhan yang Engkau izinkan untuk kami alami. Bapa di surga, sebelum kami akan memulai aktivitas kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami akan baca, dengarkan, renungkan bersama-sama Tuhan, sungguh kami bisa mengerti dan memahami, sehingga semuanya Tuhan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memahaminya dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya kami memohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat. Yang pertama dari Mazmur 139 ayat yang keempat dan 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 139 ayat yang keempat. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Kemudian 1 Korintus 4 ayat yang kelima, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Tema perenungan kita adalah Allah memperhatikan dan mengetahui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Tuhan itu kita tahu tidak berada di mana-mana. Tidak ada tempat di bawah kolong langit ini atau di ujung bumi manapun yang tidak Tuhan ketahui. Sebab Dia Maha Tahu dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Kita bisa baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Bahkan segala yang belum terucap di mulut kita pun Tuhan mengetahuinya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Seperti bacaan dari Mazmur 139 ayat yang keempat. Artinya bahwa segala yang ada di dalam pikiran dan hati kita Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu marilah kita dengan sikap hati yang benar, tulus dan apa adanya, tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Ketika dihadapkan pada pergumulan hidup yang berat, saat itu pula kita merasa takut dan khawatir. Karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tentunya Tuhan pasti tahu. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan tidak mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Karena Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi, maka Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Kemudian pada waktu kamu dicobai, Ia akan menyediakan kepadamu jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jika menyadari Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam hidup ini, maka
kita tidak perlu takut terhadap orang yang merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kita. Selama ini ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, seringkali yang timbul di dalam hati atau pikiran kita adalah sakit hati, kemudian ada rasa kepahitan dan benci. Lalu kita mencari cara dengan kekuatan sendiri untuk membalasnya. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak buta dan tidak tuli. Dia tahu apapun yang orang rancangkan terhadap kita. Tidak perlu kita membenci dan membalasnya, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Karena Tuhan tahu persis tentang hidup ini seluruhnya, maka hendaknya kita semakin terdorong untuk hidup benar dan setia mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur Daud ini mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang maha tahu tentang keberadaan kita di segala aspek kehidupan kita. Ini bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan kepada umatnya. Dinyatakan bahwa Tuhan tahu betul tentang diri kita, apa yang sedang kita pikirkan, pergumulkan, penderitaan atau itu sakit penyakit, dan juga termasuk segala kebiasaan dan perilaku lahiriah kita sehari-hari, mulai pagi hari sampai tengah malam. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Tuhan juga senantiasa mengelilingi kita dengan perhatian dan selalu meletakkan tangannya untuk menopang kita. Kita harus sadar bahwa tanpa di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, walau kemanapun kita pergi dan sembunyi. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Saat kita masih berada di dalam kandungan pun, Dia telah memiliki rancangan dan menjamin masa depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Daud ketika mengetahui kemahatauan Tuhan? Yang pertama, mengetahui kemahatauan Tuhan di dalam ayat yang ke-17 dan 18, yaitu Maha tahu didefinisikan sebagai kondisi yang memiliki pengetahuan penuh, sifat mengetahui segala hal. Bagi Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ditujukan dengan cara Ia mengetahui segala hal. Kemahatauannya tidak terbatas pada salah satu pribadi Allah saja, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus seluruhnya adalah Maha Tahu. Ia mengetahui tidak hanya setiap detik, menit kehidupan kita, namun sesuatu di sekitar kita pun Ia tahu. Karena Ia mengatakan bahwa Ia mengetahui burung pipit yang jatuh atau ketika kita kehilangan sehelai rambut kita. Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Ia mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Ia bahkan melihat kita sejak dari dalam kandungan. Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan mengatakan, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkaulah saja yang mengenal hati semua manusia. Di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-8 sampai 39. Yang kedua, hidup di dalam keterbukaan di hadapan Tuhan. Terkadang ada orang yang masih menikmati dosanya, mereka tidak berani terbuka karena mereka masih mau menikmati dosanya. Berat untuk melepaskannya. Kadang kita juga tidak mau terbuka karena orang akan tahu siapa kita. Orang bisa menghakimi dan menjauhi kita saat mereka tahu dosa-dosa kita.
Kelemahan dan kejatuhan yang terjadi pada seseorang pun bisa terjadi pada kita. Karena itu penting bagi kita supaya kita bisa membuat sebuah suasana aman di mana kita bisa mengaku dosa kita dan sharing supaya kita bisa saling mendoakan dan membantu bertumbuh. Kita semua berada di dunia pergumulan yang sama dan tidak ada yang kebal dari dosa dan godaan. Kalau kasih Tuhan tidak terjaga, maka manusia musnah semuanya. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain bahwa kita lebih baik dari mereka. Tetapi bandingkanlah diri kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita perlu Roh Kudus untuk melihat dalam hati dan diri kita supaya kita tahu kegelapan-kegelapan kita atau yang kadang kita tutupi atau sadari. Langkah pertama untuk memperoleh kesembuhan adalah keterbukaan kita mengakui segala dosa kita. Dosa apakah yang kita lakukan di masa lalu atau di masa kini yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada masalah yang kita tidak selesaikan dengan orang lain. Selama kita tidak mau mengakui masalah dan dosa kita kepada Tuhan, kita selamanya hidup di dalam kegelapan. Langkah pertama adalah mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membiarkan kasih Tuhan memulihkan kita, memberi kekuatan kepada kita supaya kita kembali ke jalan yang terang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Allah yang adalah sumber kehidupan, Dia yang Maha Tahu, memberikan kita pengertian untuk lebih dalam mengenal Dia melalui kehidupan kita hari lepas hari, memandang keajaiban Allah melalui pengenalan akan Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah mengerti segala kehidupan kami. Bahkan sejak dari kandungan pun Tuhan, Engkau telah merancangkan kehidupan kami dan Engkau telah mengenal kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami dan menyediakan masa depan buat kami semua. Bapa di surga, kami akan melakukan segenap tugas dan tanggung jawab kami untuk sepanjang hari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, membukakan jalan yang terbaik kepada kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau menuntun kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka dengan segala obat-obat yang mereka pakai, sehingga saudara-saudara kami Tuhan betul-betul sembuh atas kuasa Allah. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan dimanapun berada Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjangkau dan menjamah kami semua. Dan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, Engkau telah membukakan jalan bagi kami, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi, semua kami bisa selesaikan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, yang kami niatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berkarya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.